Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Bangga hari ini dapur siaran channel Agung Pos YouTuber dikunjungi oleh Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Pak Yudi Marwan ST. Pak Wahyudi, terima kasih. Selamat siang. Ya. Rasanya kita memang ini kesempatan seperti ini jarang sekali, tapi beliau meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Wakil Ketua. Kami akan berbincang singkat seputar tupoksi kinerja Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Pak Wahyudi, saya akan mulai. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Haji Sarifudin, terima kasih sudah mengundang kami ke studio Agung Pos. Kami sangat senang sekali bisa hadir di sini berbagi informasi kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Ogan Ilir. DPRD Kabupaten Ogan Ilir, tugas Wakil Ketua sebenarnya tidak ada perbedaan pada wakil ketua dan ketua, karena pimpinan DPRD ini adalah kolektif kolegial. Tetapi perubahan legislatif itu sangat jauh berubah. Khususnya Pak Sarifudin itu mengalami dan juga pelaku pada waktu politik di zaman Orde Baru, politik di zaman reformasi, perubahan-perubahan sampai hari ini. Kalau dulu DPRD itu punya salah satu contoh, misalnya DPRD itu dulu punya hak untuk menolak LHP, menolak laporan pertanggungjawaban, LPG. Dulu kan DPRD punya hak itu, tapi sekarang tidak punya. Makanya sekarang itu DPRD itu bukan lagi sebagai social control, bukan lagi sebagai legislatif tersendiri, terpisah dari pemerintahan daerah, bukan. Makanya DPRD itu adalah sekarang mitra pemerintah daerah, bagian di dalam pemerintah daerah. Karena proses politik hari ini kan begitu. Jadi DPRD ini mitra dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pak Ketua, Wakil Ketua, kalau Pak Ketua, Wakil Ketua tadi berbicara bahwa tidak bisa menolak seandainya ada ketimpangan di LPG, jadi social kontrolnya bagaimana itu, Pak? Jadi DPRD itu sekarang tidak bisa menolak laporan pertanggungjawaban seorang bupati, cuman bisa memberikan catatan untuk diperbaiki, memberikan catatan, saran kepada eksekutif, yaitu Pak Bupati dan Wakil Bupati. Artinya kalau saran pendapat itu mungkin ada semacam ketentuan yang paling harus diperbaiki kalau ada koreksi dari DPR. Itu kelemahannya. Kalau dulu itu bisa menolak, kan gitu. Kalau sekarang tidak bisa menolak, jadi makanya dia bukan laporan pertanggungjawaban, bukan lagi LPG. Kalau sekarang itu LKPG, laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi ketika legislatif atau DPRD Kabupaten Ogan Ilir memberikan catatan atau saran kepada eksekutif, itu tergantung eksekutifnya mau melaksanakan apapun tidak. Gitu. Malah setahu saya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan saran ataupun kritik dari legislatif. Begitu. Karena perubahannya berbeda. Sekarang DPRD dipilih oleh rakyat, sedangkan bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat juga. Sistem kalau di negara itu kan istilahnya presidensial, presidensial. Jadi DPRD itu hak-haknya tuh sudah jauh berkurang daripada dahulu. Termasuk mungkin kalau melihat itu tadi sekarang LKPG, kalau dulu LPG. Artinya tidak bisa menolak. Saya ingin mengorek mungkin segi sosial kontrolnya seorang lembaga
legislatif kepada eksekutif itu di mana? Legislatif itu sosial kontrolnya itu yang memberikan dukungan terhadap misalnya pengesahan APBD. Oh, gitu. Pengesahan jadi APBD. dari awal sudah dirancang harus sepakat kira-kira. Ya itu tergantung dukungan partai politik terhadap eksekutifnya. Tapi ada hak kira-kira seandainya. Tetapi itu tadi kalau legislatif misalnya ya, misalnya pemerintah itu mengajukan anggaran APBD tahun 2022 misalnya. Ya, ya. Misalnya anggarannya A gitu. Ya. Misalnya A totalnya. DPRD menolak. Ya. Tapi eksekutif bupati bisa menggunakan anggaran periode lalu, Ya, tahun ya, lalu. ya. Makanya saya bilang istilahnya legislatif itu sekarang perannya sangat jauh berkurang. Jauh berkurang. Contoh sekarang kan seperti ada wacana undang-undang ASN baru ini, kalau salah saya dikoreksi, Ya. nanti seorang bupati, seorang gubernur itu tidak bisa lagi menentukan seorang kepala dinas. Yang menentukan malah nanti nasional. Jadi ada perubahan sekarang Pak Haji. Dari reformasi itu diberikan otonomi daerah yang luas, tapi sekarang kalau saya lihat sekarang itu otonomi daerah ini dipreteli. Jadi kita balik lagi ke nasional. nasional. Iya. Artinya fungsi dari apa? Otonomi itu akan semakin berkurang. Akan semakin berkurang kalau gitu. Yang apa tidak ada kekhawatiran dari kalangan DPR kalau sana sosial kontrol ini sudah katakanlah dicabut menurut saya untuk pengawasan itu. Bagaimana kita mengawasi lagi kinerja dari makanya gini, eksekutif itu? DPRD ini kan tupoksinya kan legislasi ya, membuat perda, anggaran kan, gitu. Terus pengawasan. Misalnya kita DPRD gitu kan, mengawasi atau menemukan sesuatu yang diduga gitu, salah, baik dalam pekerjaan maupun dalam segala administrasi segala macam. Tetapi DPRD tidak punya hak untuk mengurus eksekusi itu. Artinya kalau saya menangkap hak legislasi tadi, salah satunya produk perda, artinya kekuatan DPR untuk mengontrol eksekutif itu ada di perda. Ya. Itu kan artinya. Tetapi itu tadi perda kan, APBD itu kan perda, peraturan daerah, betul. Anggaran. Gitu. Tetapi kalau DPRD menolak, bupati bisa memakai anggaran tahun sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi sekarang begitu lemahnya peran dari DPRD itu lemah. Terutama peran sosial kontrolnya. Sosial kontrolnya. Iya. Kalau misalnya pengawasan kita menemukan tadi kan, tapi kita kan tidak bisa mengeksekusi. Yang bisa mengurusi adalah kepolisian dan kejaksaan. Iya. Oke. Sekarang masa kita berbicara masalah perda yang perdanya itu memang betul-betul harus katakanlah sensitif kalau ibaratnya pendengaran untuk memutuskan atau mengeluarkan satu produk perda supaya kira-kira pihak legislatif ini bukan legislatif Pak, eksekutif ini bisa terjerat apabila dia melanggar dari perda itu sendiri, mungkin begitu? Tidak bisa. Kalau dulu kan DPRD itu bisa menstatement, bisa mengajukan tidak mengimpact seorang bupati. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang DPRD itu bisa mengimpact, tapi harus melalui Mahkamah Agung. Iya. Kalau keputusan Mahkamah Agung diterima, baru seorang bupati bisa. Kalau zaman dulu kan bisa. Kalau paripurna DPRD itu menyatakan bupati jadi dipecat. Kalau sekarang tidak bisa. Ada proses yang harus dilalui dan akhirnya adalah Mahkamah Agung. Iya. Selain dari itu, untuk disiplin dari anggota dewan sendiri itu bagaimana? Kalau DPRD tersendiri kita punya badan kehormatan. Iya. Badan kehormatan yang mengatur seluruh tupoksi, etika, segala macam DPRD ada di Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan terdiri dari berapa orang? Badan kehormatan itu 5 orang diwakili dari beberapa fraksi.
Arti mereka ini Dewan Kehormatan tidak istilah ada pandang bulu ini dari partai A, partai B, partai C, tidak ada lagi di sini. Ya. Yang berbicara cuma Dewan, kalau Ya. salah Dewan gitu. Ya. Gak ada artinya embel-embel ke belakang. Ya, seperti kayak organisasi misalnya PWI kan ada Ya. juga Ada itu ya. Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan. untuk mengatur anggotanya kalau yang sudah Ya. melewati batas-batas ya. Menurut pengamatan Pak Wakil Ketua DPR 1 Pak Wahyudi, bagaimana disiplin DPRD Ogan Ilir selama ini? Alhamdulillah, karena DPRD ini kan lahir dari orang-orang yang bermacam-macam Iya. latar belakang, ada maupun juga usia. Ya, Jadi kalau mau taat seperti kayak anak SMA atau orang-orang berpendidikan itu sangat sulit sekali. ya, ya, ya. Tapi alhamdulillah misalnya pada periode ini kita di pimpinan DPRD mewajibkan seluruh anggota itu kalau paripurna memakai jas. Ya. Alhamdulillah sekarang rapi. Artinya dinamikanya itu tinggi ya, Ya, kalangan DPR. ya. Karena politik ya. Politik ya. Pak Wahyudi, Wakil Ketua 1 DPRD Ogan Ilir, berbicara disiplin DPR itu tadi yang kita dengar. Sekarang banyak dipergunjingkan oleh masyarakat tentang perjalanan anggota DPR itu sendiri dengan alasan studi banding. Ini bagaimana? Apa memang betul-betul studi banding dan kira-kira dampaknya dari studi banding itu untuk masyarakat di daerah yang mengirim DPR itu bagaimana? Katakanlah Ogan Ilir, dampak Ogan Ilir apa? Studi banding DPRD Ogan Ilir. Jadi begini, tadi karena ini kan anggota DPRD ini khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini jumlahnya 40 orang. Ya, ya. 40 orang ini berlatar belakang dari bermacam-macam profesi. Ya, ya, ya. Makanya ketika seseorang terpilih jadi anggota DPR, dia wajib diberikan bimbingan teknis, bimtek, Bimtek. apa itu tupoksinya, apa itu tanggung jawabnya, apa itu haknya. Nah, studi banding ini sebenarnya sangat penting, gitu, Pak. Ya, ya. Sangat penting bagi anggota DPR untuk menambah wawasan. Ya, ya. Mereka belajar, melihat begitu, untuk diadopsi ke Kabupaten Ogan Ilir. Tetapi itu tadi DPRD cuma bisa memberikan saran dan usulan kepada eksekutif. Apakah temuan-temuan anggota DPRD ini selama studi banding itu mau dipakai apa tidak? Tergantung dari eksekutif. Tergantung eksekutif. Bukan artinya karena mitra tentang mitra harus kerjasama. Iya. Itu tidak begitu kan? Iya, fenomena politik hari ini. Iya, iya, iya. Apalagi misalnya kayak kami pimpinan DPRD ini kan bukannya berbeda, misalnya kepala dinas dengan staf-stafnya, bupati dengan kepala dinasnya. Iya, iya. Kalau kami pimpinan DPRD ini kan cuma juru bicara, Iya, iya. juru bicara dan juga ya kalau sekolah itu ketua kelas lah. Iya, iya. Karena Pak, ya, DPRD tadi kan 40 orang kan dari dari berbagai. berbagai partai. Ya, Pak Wahyudi, ya, saya juga pernah, saya keliling jujur kalau seluruh Indonesia, daerah-daerah tertentu. Banyak keluhan dari masyarakat juga bahwa DPR itu kalau studi banding uangnya diambil, tapi mereka tidak berangkat. Bagaimana dengan di Ogan Ilir kira-kira? Ini pelanggaran nggak kalau seperti itu? Kalau di alam aturan negara, yang penting mereka itu datang, pergi. Kalau misalnya hari ini misalnya kunjungan ke Jakarta, Ya, ya, dan anggota dewan itu datang ya. ke Jakarta gitu, dan pulang juga, itu sudah sah. Walaupun tidak harus mengikuti jadwal itu 100%. Ya, Ya, ya. tapi Tapi harus berangkat. berangkat. Kalau tidak berangkat, Kalau tidak berangkat itu fiktif, Pak. Kalau fiktif itu kan nanti diaudit. Kita kan setiap tahun diaudit BPK. Itulah mungkin tugas Dewan Kehormatan tadi mungkin salah satu. Salah satunya itu. Dan Iya, iya.
Kan kami kan setiap tahun diaudit sama BPK. Iya, iya. Diaudit BPK. Kalaupun misalnya kadang-kadang anggota itu kan misalnya pergi 4 hari, tapi karena dia ada kepentingan pribadi segala macam, akhirnya dia pulang 3 hari. Nah itu 1 harinya mengembalikan, dikembalikan ke kas negara. Ya, itu pernah terjadi tidak Yogan ini? Setiap tahun ada. Pasti ada. Ada. Tapi artinya yang sama sekali tidak berangkat dengan mengambil uang itu bagaimana? Ada jawaban ini? Alhamdulillah sampai hari ini tidak. Tidak. Ya saya kira sudah ini ada yang perlu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada masyarakat Ogan Ilir tentang DPR sebagai seorang wakil ketua DPR, wakil 1 ketua DPR, silakan. Saya secara pribadi ya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, sebagai putra asli Kabupaten Ogan Ilir, ya pada intinya kalau kita berbicara luasnya, kita sangat bahagia dengan adanya Kabupaten Ogan Ilir, karena kita merasakan dulu Indralaya ini yang pada waktu masih gabung dengan Kabupaten Oki, kita masih jangan jauh tertinggal. Kalau sekarang Kabupaten Ogan Ilir yang sudah berusia 17 tahun, alhamdulillah juga sekarang bupatinya itu juga milenial, muda, dengan Kabupaten Ogan Ilir yang muda, dengan pemimpin bupati yang muda, kita berharap Kabupaten Ogan Ilir akan berlari kencang untuk mengejar kabupaten-kabupaten yang lebih seiring dengan beliau orang muda. DPRD ini adalah lembaga partai politik yang mewakili masyarakat, tetapi sudah saya jelaskan dari awal, mungkin masyarakat berpikir banyak yang belum tahu bahwa DPRD itu sekarang sangat berubah peran dan fungsinya sesuai dengan kondisi politik pada hari ini. Karena negara ini sekarang kalau saya perhatikan sekarang lagi mencari bentuk demokrasi apa sih yang sebenarnya. Jadi, kalau dulu di zaman Orde Lama itu kita pernah menjalani namanya parlementer, terus kita pernah menjalani namanya demokrasi terpimpin, kita pernah juga menjalani demokrasi di gaya Orde Baru, terus reformasi kita pernah mengalami legislatif happy, kalau istilah politiknya itu pernah. Kalau sekarang saya bilang itu eksekutif happy, gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan bentuk demokrasi seperti ini. Ya kita sebagai anak bangsa harus mengikuti. Kalau saya mengatakan ini adalah hari ini adalah demokrasi kapital dan demokrasi liberal yang harus kita ikuti. Ini adalah proses demi negara ini lebih maju dan khususnya Kabupaten Ogan Ilir lebih maju. Tertarik dengan pembicaraan barusan eksekutif happy, maksudnya bagaimana? Ya eksekutif happy itu begini, kenapa saya bilang eksekutif happy? Legislatif happy itu kalau dulu DPRD itu bisa menolak LKPJ bupati, bisa memecat bupati. Berarti kan kekuasaan legislatif itu kuat sekali, makanya saya bilang legislatif happy. Kalau sekarang itu eksekutif happy, eksekutif itu sangat kuat sekali. Beliau cuma bisa eksekutif itu cuma memberikan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. DPRD cuma bisa memberikan saran dan kritikan. Soal mau dipakai atau tidak? Mohon maaf kasarnya, keluar dari gedung DPRD itu, catatan DPRD itu dibuang ke kotak sampah pun nggak masalah, sama DPRD, sama eksekutif. Terus DPRD itu juga tidak bisa punya lagi hak untuk memecat langsung seorang bupati atau wali bupati, tidak bisa, karena harus melalui proses yang panjang dan akhirnya adalah Mahkamah Agung. Makanya saya bilang sekarang adalah eksekutif happy. Nah, sekian luar biasa. Dan juga pengawasan misalnya, pengawasan ada sesuatu yang dilakukan oleh eksekutif itu salah menurut pandangan DPRD, DPRD tidak bisa mengeksekusi. Yang bisa mengeksekusi itu adalah kepolisian. Ini saya bilang itu eksekutif happy. Pak Wahyudi, mungkin terakhir pertanyaan. Di era sekarang pandemi COVID-19, kan ada istilah
refocusing. Kalau saya sering balik Pak, refocusing. Dibuat pusing gitu. Refocusing. Jadi dengan adanya refocusing anggaran, ini terganggu nggak DPR? Sangat terganggu. Aktivitas. Sangat terganggu. Tidak mau apa? Tidak DPR saja, eksekutif juga terganggu. Misalnya program-program pemerintah, eksekutif Pemda Ogan Ilir akan membangun ini, program ini, atau anggarannya berkurang. Iya. Ada saya dengar Pemda Ogan Ilir dan hal ini Bupati Kabupaten Ogan Ilir meminta kepada para OPD jemput bola mengenai untuk menutupi refocusing. Ini bagaimana pendapat Pak? Saya sepakat sekali dengan inisiatif dari Pak Bupati yang lebih memotivasi SKPD untuk kepala dinasnya untuk mengejar dana untuk menutupi celah-celah refocusing. Karena saya ngobrol dengan Pak Bupati punya visi dan misi untuk mengembangkan Kabupaten Ogan Ilir pada 2 dan 3 tahun ke depan. Pak Wahyudi dengan adanya tadi refocusing tentu memang mengganggu masalah-masalah ini. Artinya para OPD yang dipilih oleh katakanlah Pak Bupati yang ingin pakai OPD itu, mereka harus jeli, harus tanggap. Bagaimana kalau seadanya ada yang tidak tanggap? Menurut DPR harus bagaimana? Dipecat langsung atau bagaimana? Kalau itu hak prerogatifnya Bupati. Iya. Tapi kalau kami sebagai DPRD pasti akan memberikan saran dan kritikan kepada OPD yang tidak bisa mengikuti kinerja Bupati dalam menutupi anggaran refocusing. Iya. Ya, Pak Yudi. Kalau masih ada tamat silakan Pak Yudi. Masih ada waktu. Saya rasa itu cukup. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Wakil Ketua 1 DPRD Ogan Ilir, Bapak Wahyudi Marwan ST. Dan insya Allah ini banyak akan menjadi bahan masukan kita semua, terutama dari Ogan Ilir tentang apa yang sudah dijelaskan Pak Wahyudi Marwan tadi. Pak Wahyudi, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Saudara pemirsa, lebih kurang kami mohon maaf pada Allah, kami menampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.